Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah melimpahkan nikmat dan juga mencurahkan beragam macam karunia-Nya kepada kita. Di pagi hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran dari kitab Tafsir Kalimat Tauhid. Kita akan masuki pertemuan yang ke-7. Dan pada pertemuan yang ke-6 lalu kita telah mengetahui dari penjelasan penulis tentang dua persoalan yang dengannya kita bisa benar-benar memahami agama yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan agama yang diselisihi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari agamanya orang-orang musyrikin. Dua kaidah tersebut secara ringkas kami ulang kembali di sini. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan rububiyah, bahwa mereka, yaitu orang-orang musyrikin, sudah mengenal Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini dan segala isinya. Namun keyakinan mereka akan hal itu tidak menyelamatkan mereka, tidak menjadikan mereka muslim, disebabkan karena mereka belum mendatangkan persoalan yang kedua. Apa persoalan yang kedua itu? Yaitu bahwa mereka belum menauhidkan Allah dalam persoalan uluhiyah, karena mereka beribadah kepada selain Allah di samping Allah, maksudnya mereka juga ibadah kepada Allah, namun mereka tidak menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang diibadahi. Jadi ini poin-poin penting kemarin yang sudah kita bahas. Yang pertama, mereka beriman dengan rububiyah, bahkan sudah ibadah kepada Allah, namun itu tidak berguna bagi mereka. Yang kedua, yaitu sebab kenapa mereka menjadi kafir, yaitu karena mereka belum menauhidkan Allah dalam hal ibadah, belum menjadikan Allah satu-satunya sebagai yang diibadahi. Selanjutnya berkata penulis di halaman 153, wa tamamu hadza, dan kesempurnaan dari persoalan ini untuk kita bisa memahaminya lebih lengkap lagi, antarifa annal musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalian betul-betul mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik yang dulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yad'una as-salihin, dulu yang mereka seru itu orang soleh. Jadi ini kembali kepada penegasan pokok yang pertama, bahwa di samping mereka beribadah kepada selain Allah, mereka juga beribadah kepada Allah. Nah, siapa selain Allah itu? Selain Allah itu adalah orang-orang soleh, hamba-hamba pilihan. Ya, tapi tetap aja kondisi mereka tidak selamat. Tidak selamat di dunia, artinya mereka di dunia kafir, dan di akhirat statusnya kekal di neraka jahanam. Kanu yaduna as-salihin, dulu mereka beribadah kepada orang saleh. Mithl malaikata wa Isa wa ummahu wa Uzaira, seperti malaikat Isa dan juga ibunya dan Uzair. Beribadah kepada malaikat, beribadah kepada nabi, beribadah kepada orang soleh.
wa ghairihim minal awliya, dan para wali-wali yang lain. Fakafaru bihadza, sehingga mereka pun menjadi kafir gara-gara ini, gara-gara ibadah mereka kepada orang saleh. Dan itu pun mereka lakukan, kata mereka, hanya sebagai perantara, karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakafaru bihadza ma iqrarihim bi anna Allah Subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir, sehingga mereka menjadi kafir karena gara-gara ini atau karena ini, padahal mereka sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur. Idza arafta hadza, jika kamu telah mengetahui hal ini, arafta makna la ilaha illallah, taulah kamu apa itu arti la ilaha illallah. Jadi di sini penulis kembali menekankan, ya, mungkin bisa kita katakan sebagai bahan tambahan dari dua kaidah yang kemarin kita bahas, yaitu bahwa ternyata yang diibadahi oleh musyrikin di samping Allah itu bukan misalnya batu, pohon, atau yang lainnya, tapi yang mereka ibadahi itu adalah orang soleh, dari malaikat, nabi, dan para wali. Dan kita bisa tambahkan lagi satu hal dari poin yang semakin memperjelas persoalan ini, bahwa itu pun mereka ibadahi, itu orang-orang soleh itu mereka ibadahi bukan karena orang-orang soleh itu menciptakan, memberi rezeki atau mengatur, tapi hanya karena mengharap syafaatnya dan menjadikan mereka sebagai perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah. Gara-gara itu mereka menjadi kafir. Dari sini kita bisa ketahui bagaimana lagi dengan orang yang objek ibadahnya benda mati, objek ibadahnya jin-jin yang durhaka, atau manusia-manusia yang semasa hidupnya adalah orang-orang fasik dan seterusnya. Begitu juga bagaimana lagi dengan orang yang tujuannya untuk menjauh dari Allah. Kalau yang tujuannya ingin dekat dengan Allah menjadi kafir gara-gara beribadah kepada selain Allah, karena menjadikannya sebagai perantara dan ingin mengharapkan syafaat, maka orang-orang yang tujuannya ingin durhaka kepada Allah, maka mereka tidak diragukan lagi akan kekafirannya. Ini bukan persoalan kafir mengkafirkan kalau kita betul-betul memahami hal ini, tapi untuk kita betul-betul tahu di mana batasan, mana Islam dan mana ajaran yang diselisihi oleh Nabi, ya, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza arafta hadza arafta makna la ilaha illallah. Jika kamu telah mengetahui hal ini, taulah kamu apa itu makna la ilaha illallah. Maksudnya jika kamu telah mengetahui bahwa orang musyrikin sudah beriman dengan rububiyah, sudah beribadah kepada Allah, objek yang diibadahi selain Allah itu adalah orang-orang saleh, dan itu pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan hanya mengharapkan syafaatnya, dan bahwa yang menjadikan mereka kafir dan diperangi oleh Nabi adalah karena persoalan ini, yaitu belum menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Kalau kamu sudah mengetahui hal ini, taulah kamu apa itu makna la ilaha illallah. Wa arafta anna man nakha nabiyyan, dan taulah kamu bahwa barang siapa yang menyeru nabi, au malakan atau malaikat. Maksudnya menyeru di sini memanggil-manggil karena meyakini orang itu ya bisa memberi manfaat atau menghalau darinya kejelekan. Walau memberi manfaatnya ya hanya berupa ya tasyaffu, memberi syafaat, menjadi perantara, seperti keyakinan musyrikin. Au nadabahu, bahwa barang siapa yang manggil-manggil nabi atau malaikat atau menyerunya, au istaghatha bihi, atau dia minta keselamatan melaluinya, minta keselamatan melalui orang-orang saleh ini,
oleh malaikat, nabi, para wali dan salihin dan seterusnya. Faqad kharaja minal Islam, maka berarti dia telah keluar dari Islam. Hadza huwal kufru alladzi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekufuran yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya beliau masuk kepada salah satu syubhat terbesar mereka. Ya, karena penulis saat mendakwahkan ini ke tengah-tengah kaumnya, di mana kaumnya juga mengaku muslim, namun melakukan perbuatan-perbuatan itu. Mereka punya syubhat, yaitu punya syubhat itu? Punya sanggahan terhadap dakwah para nabi ini, yang sumbernya adalah kesalahpahaman. Nah, ini diantara syubhat mereka yang terbesar. Fa in qala qailun minal musyrikin, kalau ada orang musyrik yang bilang kepadamu, nahnu na'rifu anna Allah wal khaliqur raziqul mudabbir, kami mengetahui bahwa Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki dan pengatur. Lakin haula'us salihuna muqarrabun, tapi orang-orang saleh itu adalah hamba-hamba yang dekat kedudukannya dan didekatkan. Wa nahnu nad'uuhum, dan di sini kami menyeru mereka, wa nanzur lahum, dan memberi nazar kepada mereka, wa nadkhul alaihim, serta mendekatkan diri kepada mereka, wa nastaghith bihim, dan minta keselamatan melalui mereka, wa nuridu bidzalikal wajha wasyafa'ah. Tidak ada yang kami inginkan dari mereka selain karena mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang bisa mendekatkan kami kepada Allah, wasyafa'ah, dan mereka bisa memberi syafaat. Maksudnya mereka bisa minta kepada Allah untuk keperluan kami. Nah, ini syubhat musyrikin dulu dan juga musyrikin sekarang, bahwa alasan mereka datang ke tempat-tempat, ya, dari simbol-simbol kesyirikan itu hanya karena di situ ada orang yang dekat kedudukannya dengan Allah, sehingga dibuatlah petilasan-petilasan. Didatangilah kuburan-kuburan dan makam-makam para leluhur, para solihun, makam-makam keramat dan seterusnya, karena kedudukannya. Nuridu minumul wajah, yang kami mau dari mereka ini hanya karena mereka punya kedudukan yang bisa mendekatkan kami kepada Allah, wasyafa'ah, dan karena mereka bisa minta kepada Allah untuk kami. Itu alasan mereka dulu dan sekarang. Wa illa fa nahnu nafham, kata penulis, dan kami paham betul, anallahu wal khaliqur raziq mudabbir, bahwa hanya Allah, dia satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Maka apa jawab kita? Di sini penulis enggak berpanjang lebar dalam menjawab. Kata penulis, qala kalamuka hadza madhabu Abi Jahl wa amthalihi. Maka kita bilang kepada dia, argumenmu ini, ucapanmu ini, itu adalah madhabnya Abu Jahal, itu gembong musyrikin, gembong kafirin, dan orang-orang yang semisal dengannya. Artinya apa yang dia ucapkan itu dari apa yang dia anggap sebagai argumen, sebenarnya itu adalah alasan yang dulu dikemukakan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Nanti kita baca sini, sebutkan ayatnya. Jadi orang-orang musyrikin zaman sekarang itu hanya meripit, hanya mengulang aja, hanya copy paste saja argumennya orang-orang musyrikin dulu. Maka dijelaskan berikutnya oleh penulis, qala fa innahum, karena sungguhnya dulu mereka, itu musyrikin pertama yang dulu diperangi Nabi, yad'una Isa wa Uzairan, yang mereka seru juga adalah Isa, ya, orang Kristen. Karena orang Kristen juga pada asalnya adalah ahli la ilaha illallah, muslim dulunya mereka.
Wa Uzairan, dan juga Uzair, itu orang Yahudi. Orang Yahudi ya pada asalnya dulu juga Muslim. Kemudian mereka menyeru Isa, menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Wa Uzairan, menyeru Uzair, ya, Uzair juga nabi. Wal malaikah wal auliya, dan juga malaikat dan para wali. Itu orang-orang musyrikin Mekah yang menjadikan malaikat sebagai anak perempuan Allah, mengangkat para wali ya sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah. Artinya penulis ingin menerangkan, dulu orang-orang musyrikin juga sama seperti kamu, bahwa yang disembah itu adalah hamba-hamba pilihan. Yuriduna bidzalika kama qala ta'ala, tujuannya sama seperti yang tadi kamu utarakan. Itu Allah berfirman dalam Quran, dalam surat Zumar ayat 3. Allah berkata, walladzina ittakhadhu min duni awliya, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali, sebagai penolong, mereka beralasan, ma na'buduhum, kami enggak ibadah kepada sesembahan-sesembahan itu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan hanya karena satu alasan, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasannya. Jadi alasanmu gak keluar dari alasannya musyrikin. Itu juga dalam surat Yunus ayat 18 kurang lebih juga begitu. Allah menerangkan tentang alasan mereka. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, maksudnya orang-orang musyrikin itu. Mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dari sesembahan yang enggak bisa mencelakakan dan enggak bisa memberi mereka manfaat. Artinya kalau disembah nggak bisa ngasih manfaat, nggak disembah juga nggak bisa mencelakakan. Wa yaqulun, dan mereka beralasan, haula'i syufa'auna indallah. Kata mereka ya bahwa sesembahan-sembahan itu adalah syufa'a. Maksudnya syufa'a adalah wusata, perantara kami di sisi Allah. Jadi mereka menganggap itu cuma perantara. Jadi problemnya mereka ibadah kepada orang-orang soleh itu, dengan menjadikan orang soleh sebagai perantara dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah, atau dianggap bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapanmu tadi itu adalah mazhabnya Abu Jahal dan yang semisalnya. Nah, itu bantahan terhadap ya syubhat dan sanggahan terhadap argumen mereka. Kemudian penulis berkata, fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan, jika kamu perhatikan hal ini dengan betul-betul, wa arafta anna al-kuffar yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyyah, dan kamu telah tahu bahwa orang-orang kafir dulu sudah mempersaksikan bagi Allah dengan tauhid rububiyah. Maksudnya sudah menauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir, yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Wa hum yankhawna Isa wal malaika wal auliya, tapi di samping keyakinan mereka terhadap rububiyah itu, mereka menyeru Isa, malaikat, wali, yaqsuduna annahum yuqarribuhum ila Allahi zulfa, dengan maksud bahwa hamba-hamba pilihan tadi dianggap bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum indahu, dan bisa memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Maksudnya dianggap bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah, lalu Allah kabulkan hajat ya orang-orang itu. Wa arafta anna minal kuffar khususan an-nasara minhum, dan kamu pun juga mengetahui bahwa di antara orang-orang kafir tersebut
terlebih lagi orang-orang Kristennya. Man ya'budullah al-laila wan nahar. Ada yang siang dan malam beribadah kepada Allah. Wa yazhad fid dunya. Mereka zuhud terhadap dunia. Wa yatasaddaq bima dakhala alaihi minha. Dan apa yang mereka dapatkan dari rezeki mereka sedekahkan. Mu'tazilan fi saumatin 'anil nas. Menghindari keramaian. Melakukan uzlah di tempat-tempat ibadah mereka. Wa huwa ma'a hadza kafir, tapi bersamaan dengan itu semua dia tetap orang kafir. Aduwwun lillah, dia statusnya musuh Allah. Mukhalladun finnar, kekal di neraka. Bisababi i'tiqadihi fi Isa, disebabkan karena keyakinannya yang rusak terhadap Isa. Dia meyakini bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Ya, ini keyakinan yang berkembang. Tadinya dianggap sebagai perantara, bisa memberi syafaat, kemudian berkembang dianggap sebagai anak Tuhan. Disebabkan karena keyakinan mereka yang rusak terhadap Isa atau selainnya minal auliya, dari wali-wali, dari orang-orang soleh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang Kristen itu juga mengangkat orang-orang suci. Yad'uhu, mereka menyerunya, au yadhbah lahu, atau menyembelih untuknya, au yanzuru lahu, atau bernazar untuknya. Ya, jadi di sini penulis ingin menyimpulkan apa yang sudah lalu penjelasannya. Yang pertama, bahwa orang-orang kafir mengimani rububiyah bagi Allah. Kemudian di samping itu mereka sudah beribadah kepada Allah. Kemudian juga beribadah kepada selain Allah, dan selain Allah ini adalah hamba-hamba yang soleh, dan motivasinya ingin mendekatkan diri kepada Allah, hanya ingin mengharap syafaat hamba-hamba pilihan itu di sisi Allah. Kemudian penulis menekankan satu hal, bahwa di antara orang musyrikin ada yang di dunia itu sangat soleh. Dicontohkan seperti misalnya orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang mereka ada di antaranya siang malam ibadah kepada Allah. Terhadap dunia dia zuhud, suka bersedekah, mengucilkan diri di tempat ibadahnya. Tapi kendati begitu dia tetap adalah sebagai orang kafir, musuh Allah, dan kekal di neraka disebabkan karena keyakinan mereka terhadap orang soleh, yaitu Isa. Isa adalah Nabi. Dan keyakinan mereka yang rusak terhadap orang-orang yang mereka anggap suci itu. Mereka beribadah kepadanya, menyembelih untuknya, bernazar untuknya. Kata penulis selanjutnya, qala tabayyana lak, maka menjadi jelaslah untukmu, kaifa sifatul Islam alladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammad. Seperti apa sifat agama Islam yang dulu diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nas anhu bima'zal. Dan jelaslah olehmu bahwa mayoritas orang itu berada di lembah yang lain daripada Islam. Islam ada di suatu lembah, orang yang mengaku muslim ada di lembah yang lain. Artinya mereka enggak mengerti Islam sama sekali. Wa tabayyana laka ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan jelaslah olehmu maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam muncul dianggap asing, maksudnya tauhid yang benar. Dan orang-orang yang menauhidkan Allah. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana kemunculannya. Maksudnya di akhir zaman Islam yang benar, itu tauhid yang benar maksudnya, itu juga akan dianggap asing. Begitu juga orang-orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poin penting sekali, padanya menyingkap banyak hal, utamanya persoalan bahwa di antara orang musyrikin itu, atau bahwa orang musyrikin itu sudah ibadah kepada Allah, bahkan mengucilkan diri
di tempat-tempat ibadah mereka, menjauh dari manusia. Tapi kendati begitu mereka tetap kafir disebabkan karena keyakinannya terhadap orang-orang soleh. Ini mencakup yang utamanya adalah orang Yahudi, orang Kristen, dan juga orang-orang musyrikin Mekah yang juga memiliki sifat yang sama. Sudah beribadah kepada Allah, pengen dekat dengan Allah, ibadah kepada selain Allah karena pengen dekat dengan Allah, ya karena hanya mengharap syafaatnya, bahkan takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ya dan seterusnya. Namun demikian, ya disebabkan karena keyakinan mereka terhadap orang saleh yang salah tadi, statusnya mereka musyrik kafir. Nah, inilah yang dimaksud oleh penulis. Jelaslah olehmu bagaimana agama yang dibawa Nabi dulu. Ya, Nabi sabdakan Islam muncul dianggap asing dan akan kembali asing, yaitu tauhid dan juga ahli tauhid. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan.